Sapa enggak? Yuhu. Oke. Kurang semangat ya teman-teman. Iya. Oke. Iya ya. Nanti dibilang ya. Iya. Makin aja langsung deh. Nanti kalau kamu sapa enggak, kalian jawab yuhu, oke? Kita mulai lagi ya. Sapa enggak? Yuhu. Pagi ini di pagi yang cerah. Alhamdulillah, walaupun mau menuju siang ya. Iya bener-bener. Ada di sini ada Afi Sina Nur Anissa, sama-sama salam kenal dan sudah 3 bulan kayaknya. Udah ketemu. On air di sini. Baru masuk lagi ya. Aku juga. Hai teman-teman, aku Devi. Kembali lagi di podcast. Jadi sekarang kita mau ngapain nih Kak Afi? Ada siapa ini Kak Afi? Ya, yang sudah dilihat sepertinya mukanya asing-asing. Iya ya. Waduh, siapa nih? Asing. Tapi ada yang satu yang nggak asing, mungkin dari anak UIN sendiri. Ada dari UIN Salatiga. Halo. Siapa namanya, dari prodi apa? Oke, aku Chandra Puspita, kalian bisa sapa Caca dari program studi akuntansi syariah. Dari akuntansi syariah. Allah. Oke, yang asing-asing ini Kak Hafi. Nah, dari sini adalah dari anak UKSW nih. Tetangga. Sama Salatiga, tapi kita boleh dong kenalin diri Kak. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Lisa dari UKSW Fakultas Teologi. Fakultas Teologi. Asing ya. Iya ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Effendi Simatupang. Saya dari Fakultas Teologi, Prodi S1 Ilmu Teologi. Sama seperti Lisa. Oh, teman kelasnya? Ya, seperti orang Iya ya. Yakin gak yakin? Ini beneran temenan gak? Bener ya? Oke, jadi kita mau bahas tentang 2 program ya. 2 program, betul sekali. Mungkin kalau Mbak Devi lebih fokus ke Student Mobility. kalau Afi, kita akan membahas dengan 2 kakak ini dari UKSW, yaitu tentang KKN Moderasi Beragama. KKN Nusantara Moderasi Beragama. Ketinggalan. Nusantara Moderasi Beragama. Betul banget Afi. Oke lah, kita iya. Kita bahas dari mana dulu ini kira-kira? Siapa yang lebih kepo nih? Karena mendominasi dari 2 kakak ini, Oke. tentang KKN Nusantara dulu ya, KKN Nusantara Moderasi Beragama. Nah, untuk Kalisa dan Kak Wisnu nih, salam kenal, aku Afi dan aku akan tanya-tanya nih. Sebenarnya masih awam karena ini KKN yang kita ikutin beda. Aku lebih ke ngabdi, deket banget gitu mah. Kalau ini di Kalimantan, bener gak? Wah, jauh banget di Kalimantan, guys. Keren banget. Berapa lama sih kalau boleh tahu kalian di sana? Dan Dari gambaran umumnya apain aja nih? iya, Ya, kami di sana Kak sekitar 40 hari. 40 hari. Lebih dikit. Ya, nggak beda juga sih sama kakak, kami juga sebenarnya mengabdi, tetapi tempatnya memang luar biasa jauh ya. Iya ya, wow. Kalimantan. Gimana sih kegiatan di sananya? Kegiatannya sebenarnya tuh banyak banget ya. Aku sama Wisnu sebenarnya kami ditempatkan di desa yang cukup berbeda. Oh, Desa yang oke. berbeda, namun kami ada di kecamatan yang sama. Oke, Nah, kalau di oke. desaku namanya Tarusan Danum. Ya. Tarusan Danum. Tarusan Danum itu artinya air yang terus mengalir. Oh, Ya. Danum itu bagus artinya banget, air gitu Tarusan kan. berarti yang mengalir gitu. Iya. Tarusan Jadi Danum. Tarusan Danum. Nah, di sana tuh banyak banget kegiatan yang kami lakukan. Yang kami sasar itu ada 3 bidang. 3 Pertama, bidang. lembaga kemasyarakatan, kemudian yang kedua lembaga pendidikan, dan yang ketiga lembaga keagamaan. Kenapa? Oke. Karena sesuai dengan nama KKN kami, yaitu KKN Nusantara Moderasi Beragama. Jadi fokus utama kami adalah di agama. Nah, kalau dari Kak Wisnu nih, kalau aku mau tahu aja sih, dari kakak nih KKN tuh artinya apa sih? Definisi menurut kalian? Oke, kalau dari saya ya, ya mungkin orang sudah tahu tentang KKN itu kan kerja kuliah nyata. Iya. Tapi kalau menurut saya itu, ya KKN ini memang nyata banget ya. Karena kita juga dari UKSW, UKSW yang notabene kita kan dari Jawa Tengah toh, Iya, kita benar. ke Kalimantan yang, wah, kita tidak pernah melihat yang pernah di Jawa, Iya, tiba-tiba kita ke Kalimantan. Nah, jadi kita mengabdi di sana, banyak tantangan seperti yang dikatakan
oleh Bisa. Lisa tadi bahwa banyak pengabdian-pengabdian yang kita lakukan atau permasalahan, dan kita juga senang sekali melalui KKN ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Keagamaan ini. Mereka itu punya goals yang mereka ingin capai melalui KKN kita ini. Yang pertama itu tentang menanamkan nilai-nilai keagamaan, yaitu melalui moderasi tadi ya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang tidak mendiskriminasikan agama-agama lain seperti itu. Dan yang kedua, mereka menitik beratkan bagi kita melalui KKN ini untuk memberikan sosialisasi bahaya tentang stunting ya kan Lisa. Ya, bahaya stunting ya, narkoba juga. Nah, jadi kalau dibilang KKN ini kerja kuliah nyata, memang sangat nyata ketika 3 elemen ini kita dituntut untuk menyelesaikannya. Ya puji Tuhan terselesaikan dengan baik seperti itu. Keren banget. Jauh-jauh dari Jawa, Salatiga. Beneran nyata. Gue tau ada culture shock. Apa nih? Jauh ya. Dari segi orang, situasi, lingkungan, cuaca. Betul. Itu Ya, mungkin dari saya ya. Iya, boleh. Mungkin kalau culture shock dari saya, mungkin saya juga dari Riau, ketika saya ke Jawa pasti ada culture shock. Iya, pasti. Mungkin dari makanan dulu ya. Dulu saya kan sukanya, ini orang Batak. Orang Batak sukanya pedas. Oh iya, Tiba sampai benar-benar. ke Jawa manis gitu ya. Nah, kalau kita misalnya culture shocknya pas di Kalimantan itu, mungkin makanannya itu tidak berbeda jauh ya dengan orang Batak. Jadi hampir sama-sama saja pedas seperti itu. Jadi kalau untuk orangnya, mungkin culture shock saya yang betul-betul saya di luar nalar gitu, mungkin dari bahasa ya. Iya, karena mereka kan ini toh, mereka orang Dayak. Pasti mereka kan pakai bahasa Dayak. Dan bahasa Dayak di sana juga banyak. Oh iya. dipecahkan lagi. Iya. lagi. Dan ada bahasa Dayak Ngaju. Dan masih banyak lagi, dan itu di dalam satu desa itu beda-beda bahasa gitu, dan ada bahasa Katingan juga dan itu beda gitu kan. Jadi itu yang membuat culture shock kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka gitu. Iya, benar-benar. Tapi puji Tuhannya berjalannya waktu, mereka juga paham tentang bahasa-bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa bahasa yang kita adopsi dari lingkungan kita, mereka tidak ngerti. Benar-benar. Mungkin kayak di saya ya, kalau orang Batak itu biasanya kera itu hitung. Orang Batak itu kera itu hitung. Nah, kalau di mereka, ini culture shock saya ya, pas di kelompok saya ya. Jadi pas saya bilang kera dong itu gitu. Mereka pikirnya mereka itu monyet. Gitu. Disangkanya monyet, guys. Nah, beda kan, culture shock kan, bahasa. Jadi bahasa ini menjadi yang kesulitan bagi kita gitu. Karena tidak ada kesamaan, ada perbedaan gitu. Iya, ada miskomunikasi ya, tapi tetap bareng kan. Dan sampai ini ada masalah nih, enggak kan? Jangan ya. Oke. Sama kan atau Ya, ada beberapa hal yang memang kalau aku sama Wisnu kan memang ada hadir dari latar belakang yang berbeda kan. Lalu yang pertama nih, paling pertama adalah cuaca. Sangat panas ya, sangat panas. Kemudian di sana berhubungan dengan makanan. Karena saya banyak makanan yang saya tidak pernah menikmati, saya tidak pernah mencoba, saya tidak pernah saya lihat. Tapi ketika ada di sana, saya harus makan kan. Ya mau tidak mau saya harus makan ini. Bener-bener. Apa? Ada namanya sayur apa gitu ya, lupa ya. Nah, sayur-sayuran gitu. Jadi sayur-sayuran itu tuh ada di pinggir-pinggir jalan kan. Oh, berarti nggak ngambil? Iya, tinggal dipetik-petik terus dimasak sama teman-teman yang ada di posko gitu kan. Itu sayur paku tidak? Kayak sayur paku gitu. sayur paku. Jadi paku apa sayur yang Sayur paku. Jadi yang kayak panjang-panjang gitu loh. Keren buat malu enggak ya? Ya kurang lebih kayak gitu sih, cuaca sama makanan. biasa kan di NTT juga panas. Iya, panas, cuman kayak di tempat nggak terlalu Kalimantan. Mungkin ya Kalimantan. Panas banget Kayak kita hitam kan. Itu mau beda saya. Enggak ya? Tidak makan muka. Oke, itu udah si KKN Nusantara. Ada lagi satu ini namanya Student Mobility yang diadain sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari Caca, wah gimana nih Ca? Kemarin Student Mobility di daerah mana? Bisa di-spill? Kalau Student Mobility-nya di Malaysia, daerah Terengganu sama Dungun. Terengganu sama Dungun. Nah itu di universitas kah atau gimana? Kalau kita belajarnya itu di UiTM, jadi ada 2 tempat, UiTM Terengganu sama Dungun. Tapi kalau untuk setelah kegiatan belajar itu kita keluar
kayak menjelajahin daerah Dungun sama Trengganu gitu. Jadi kayak kita lihat di sini kebudayaannya apa aja, terus kuliner-kuliner di daerah Trengganu sama Dungun apa aja, terus kayak kita juga melihat bangunan-bangunan bersejarah di situ. Wow, ini di Malaysia ketemu Pinipin nggak? Oh, enggak ya? Oh iya, guru besar. Ada guru besar. Guru besar, cikgu ya. Iya. Nah di sana tuh fokusnya ngapain sih? Kalau kita di sana kegiatannya banyak sih. Kalau dari sana menyediakan kegiatan, jadi kita nggak cuma kulineran aja di sana. Nanti kita diajak buat gimana caranya kita membuat kuliner tersebut. Terus kita kayak dikasih tahu di sini tuh kulinernya seperti ini, kulinernya apa aja. Kita juga dilombakan di situ. Dari beberapa negara, ada dari Jepang, ada dari Malaysia sendiri, sama dari Indonesia. Jadi kita lomba jadi satu. Nah, kebetulan yang juara satunya itu dari Indonesia sendiri. Oh, dia keren banget ini. Indonesia berarti ada Indonesia, Malaysia sama Jepang doang? Ada Jepang. Ada Jepang. Berapa hari sih di sana? Di sana 15 hari. Oh 15 hari, wah seru nggak? Seru banget di situ. Tapi singkat ya. Iya. Apalagi jalan-jalan di situ. Waduh. Jalannya kemana aja Kak? Yang paling yang berkesan. Yang paling berkesan itu kita ada ke Kapas Iceland. Jadi kita snorkeling di situ, langsung terjun. Sama setelah itu kita juga berkeliling di banyak pantai-pantai di Malaysia. Wah, seru banget. Panas banget sampai apalagi Warna kulitnya sama aja. enggak jadi Tidak ada berubah. Masa? Ya. Jadi dia udah makan. Kena UV. bener. Oke, di sana 14 hari. Kavi pengen nggak ikutan? Kurang lagi. Iya. Gede lagi. Gede banget Kak kalau di sana, apalagi kan mata uangnya lebih tinggi daripada Indonesia. benar-benar. Kebutuhan di sana dalam sehari aja. Tapi boleh gak dong? Oh, boleh banget. Berapa tuh? Ya, jadi kalau di Indonesia kan paling kita anak kos nih sekali makan 10.000, tapi di sana tuh kita keluar sekali makan itu bisa 50.000. Oh. Itu cuma makan doang. Tapi beda kalau ini tuh yang buat aku shock tuh kalau orang Jepang ke Malaysia itu dia tuh jadi kayak orang paling kaya. Wah, iya. Jadi tuh dia ada makanan dia beli, tapi beli itu nggak dikit tapi Langsung banyak. Wow. pernah jadi tuh 1 yen di Jepang itu cuma bisa buat beli permen, tapi kalau 1 yen dicairkan dalam bentuk rupiah sama Ringgit itu bisa buat beli makanan banyak banget. Jadi orang Jepang bisa jadi orang paling kaya di Malaysia. Bener. Ya seru ya. Di sana kawan Kapolri kan ya? Iya. Lagi dana, waduh beasiswa pemerintah boleh nih Pak. Shopnya ada nggak di sana? Iya. Kalau culture shock itu Tahu sama- makanannya ya. Oh, makanan makanannya. terus cuacanya di Malaysia itu kan panas banget, apalagi di Salatiga. Panas Karena dekat banget. pantai itu kali ya, banyak Iya, pantai bener. kan? Makanannya juga kalau di sini kan nasinya itu nggak ada bumbunya ya, tapi kalau di Malaysia itu kita tuh sulit menemukan kalau nasi yang nggak ada bumbunya, jadi kayak kebanyakan itu banyak bumbunya. Bener. Khasnya asin manis. Gurih kalau Gurih. Iya, kayaknya seru banget ya di Kalimantan, di Malaysia. Kapan Kavi nyesel? Kayaknya nanti dulu Kawan-kawan ya. Numpuk temu kerja dulu deh. Boleh. Nanti tinggal ajak-ajak ya. Bareng. Boleh ya berlima nih. Bareng-bareng satu guide kita. Oke. Nah, aku mau penasaran lagi nih sama Kak Wisnu sama Mbak Lisa. Ya kedua-dua boleh jawab lah, kan tadi kan ada 3 segmen yang kalian pelajari, yang akan kalian abdi di sana tentang pendidikan, masyarakatan ya, Sama agama. Keagamaan. Nah, yang paling challenging lah dari ketiga itu, yang paling challenging yang menurut kalian seperti ini ada itu dari segi apa sih? Kalau aku secara pribadi ya Kang, sebenarnya 3 hal ini tuh sangat challenging. Cuman karena fokus kita adalah pada ranah keagamaan, apalagi kita berinteraksi dengan rekan-rekan yang berkeyakinan berbeda dengan kita. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari, bahkan toleransi. Tapi sebenarnya semakin menantang, semakin baik ya, semakin seru. Jadi sebenarnya semuanya sangat menantang,
tetapi semuanya juga sangat membangun. Jadi banyak hal-hal positif, hal-hal yang luar biasa yang diberikan. Kemudian kalau di bagian ranah pendidikan, ya karena kami berinteraksi dengan anak-anaknya, jadi ya begitu riuh ya. Iya di sekolah. Bahasa mereka dengan itu gimana belajarnya? Sebenarnya tuh ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita berusaha untuk memahami mereka ya. Karena ketika kita di dalam ruang-ruang kelas, ketika di kampus, kita juga dididik untuk bagaimana mengelola cara kita bertindak, cara kita berpikir, bahkan cara kita menghadapi mereka yang nantinya akan kita temui bahkan di dalam ranah-ranah pendidikan. Anak-anak usia berapa? Anak-anak SD ya sekitar anak SD semua. 6 Kalau di sampai tempatku di desa. Di desa. Oh, beda desa ini Wisnu sama. Beda. Oh iya. Iya. Itu kecamatan. Kalau tentang masyarakat tadi, Permisi. Yuhu. oh my god. Oh, boleh. Kaget selesai ya. Iya dari tadi. Iya, aduh. Kok peka ya, haus. Demonstrasi nih, gimana kak? Enggak apa-apa. Ini minum dulu. Terima kasih. Makanan? Library-nya lagi libur ya. Oh, libur. Cuti ya, Mas? Yang jaganya lagi nggak ada. Lagi ada kerjaan di luar. Siapa? Ini part time. Part-time. Real part-time. Ya, karyawan part time. Silakan dilanjut ya. Saya ada kerjaan lagi di belakang. Oke. Kebetulan saya udah di calling gitu. Wah, sibuk ya. Yang ini. Silakan. Semangat Siap. Uangnya mahal. apa iya? Ada. Oke, tadi berlanjut tentang kemasyarakatan nih. Iya. Betul. Kalau di bidang masyarakat karena kita perlu untuk mengetahui bagaimana birokrasi dalam pengelolaan yang ada di desa. Ya, Oke. itu hal-hal yang memang cukup menantang. Tetapi di dalam 3 bagian tersebut kita dididik dan kita diajar untuk bagaimana kita mampu mengelola semua itu dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memang membuat kami culture shock banget gitu. Iya ya. Seru banget gak sih ketemu sama anak-anak SD? Berarti wawasan kebangsaannya ini numbuh banget ini ya. Cinta Indonesia banget ini. Sangat Indonesia sekali kami di sana, sangat bineka tunggal ika, sangat toleransi. Agamanya di sana kok boleh tahu mayoritas apa? Ya kalau di desaku mayoritasnya agama Hindu, 40%. 40%. Iya. Oh, iya, aku kira Kristen loh Kristen banyak. sama Islam di tempatku itu sama-sama 30% lah. Sama-sama. Presentasi. Oke. Iya benar. Kalau Wisnu, Apa ya? kan beda desa nih. Challenging-nya apa? Nah kalau dari saya ya challenging-nya mungkin yang sama seperti Lisa tadi ya, dari 3 aspek itu punya apa ya permasalahannya masing-masing. Tapi kan karena kita ini lagi KKN, kerja kuliah nyata, kita juga harus bisa hadapi semua itu. Nah kalau dari saya permasalahannya itu mungkin kayak pendidikan tadi, sama ya susah untuk menghadapi anak-anak. Betul. Nah susahnya juga itu ketika kita juga dituntut betul-betul jadi guru. Saat itu bener-bener. kita itu bukan menjadi kakak mereka, tapi kita betul-betul menjadi guru. Kita bisa ngajar mereka maupun di luar sekolah, di dalam sekolah kita harus bisa ngajar mereka. Nah kadang di saat kita ngajar mereka itu kita kan ini nggak basic guru toh, Bener-bener. tapi kan karena kita lagi fokus kuliah kerja nyata, ya kita harus dituntut bisa, mau nggak mau kita bisa jadi guru. Itu tantangan sih bagi kita. Tapi kalau menurut saya sih mungkin karena sudah di lapangan ya harus eksekusi aja, mau nggak mau eksekusi. Kalau untuk dari masyarakat ya karena kita berada di dalam masyarakat, mau nggak mau juga kita harus menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat itu gitu. Jadi kalau misalnya permasalahan di masyarakat saya itu secara keagamaan itu memang mereka itu sudah sangat paham dan tinggi tingkat toleransinya. Jadi di sana itu juga ada rumah-rumah yang diisi dengan beberapa agama seperti mungkin Hindu Keharingan, Islam atau juga Kristen dalam satu rumah itu, mereka satu keluarga itu. Jadi mereka tidak akan mendiskriminasikan orang karena mereka hidup dalam satu rumah itu gitu. Mereka merasa bahwa itu keluarga saya, jadi saya tidak boleh mendiskriminasikan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dari rumah itu sudah ditanam, ketika mereka keluar mereka sudah toleransi. Tetapi yang menjadi permasalahannya bagi saya ketika tingkat antusias untuk beribadah itu sangat kecil sekali untuk beribadah. ibadah.
Ya. Ya mungkin saya tidak tahu ya. Iya. Fasilitas Ada. Oh, ada. Mantap. masjid ada di sana. Ada. Ada. Oh, cuma Kalau misalnya di Hindu itu balai basara, ya. Kalau di Islam kan masjid, Iya. musola. Kalau di Kristen itu gereja. Nah di situ tuh cukup banyak sekali tempat-tempat ibadah, tetapi tingkat antusias mereka untuk datang beribadah itu sangat kecil sekali. Ini menjadi permasalahan yang kami, utama. ya, dan itu ya harus kami selesaikan pada saat itu. Itu menjadi permasalahan yang harus kami selesaikan melalui kerja program-program yang kami tawarkan untuk pemuda, untuk ibu-ibu, untuk masyarakat jemaat pada saat itu. Ya puji Tuhan, lambat laun mereka sudah mulai bisa datang beribadah. Keren banget. Ada apa ya? Iya, Peningkatan. Transformasi. Iya. Mungkin bisa jadi karena itu kurang ada pemuka agama kali ya. Ada sih. Ada. Aman. Cuma oke. memang mungkin kurang keterbukaan dari hati, dari diri sendiri. Iya, Oke. mungkin ya. Wah, seru banget, challenging banget. Kita gimana kalau di sana? Ya untuk adaptasinya siap. Iya, susah ya. Kan tadi aku dengar kamu ngajar itu dalam satu kelas itu berapa orang anak-anak? Nah, karena kalau saya kan ngajar ini karena saya agama Kristen ya, Iya. agama Kristen. Jadi saya juga tidak berfokus kepada agama Kristen saja, tapi saya tetap ngajari PAK, pendidikan agama iya. Kristen. Nah, kalau biasanya di kelas umum itu saya ngajar itu sekitar 25 anak, tetapi kalau di dalam ruang PAK itu biasanya sekitar 10 orang. Oke. Khusus lagi beda lagi. Beda lagi. Kalau aku di KKN aku aja Mhm. 12-15 orang tuh Rame banget ya. Iya, Oh, sendiri. Wow. Kita rame-rame. mana anaknya sendiri ya Allah. Tenaga terkuras ya. Iya, Tenaga langsung energi sosial habis. Habis semua. Kita menghabiskan Anak-anak. semua energi sosial kita di dalam. Habis itu keluar Pulang posko tidur. sepi nih. Wah, Diem semuanya. bener langsung. Oke, dari Pulang posko tidur, kami pulang posko harus muli lagi. Oh. Bangun tempat sampah, Wow. buat plan, kemudian Poster. poster lain sebagainya. Jadi Wah, seru banget. kegiatan lah kami. Bener-bener. Proper ini sih kakak yang di sini juga ada yang poster plang gitu ya. Ya, seru banget yang di Kalimantan. Sekarang kita balik lagi ke Malaysia. Muter-muter dulu nih. Indonesia malah. Kita kembali ke Malaysia lagi. Nah, di sana itu fokus kegiatannya itu apa aja sih? Kan tadi baru di spill jalan-jalan, makanan ya, Vi. Fokus kegiatannya apa nih di sana? Oke, jadi fokus kegiatannya tuh di samping kita jalan-jalan, tapi kita juga memperkenalkan budaya Indonesia ke teman-teman di Jepang sama teman-teman dari Malaysia. Jadi kita memperkenalkan, kita nanti jadi kita buka booth gitu, ada print out gitu kayak baju-baju dari adat Indonesia itu apa aja, daerah apa aja, terus kayak rumah adatnya apa aja, terus kita juga bawa wayang. Kita bawa wayang sama beberapa furniture buat hadiah. Jadi nanti teman-teman yang bisa kita jelasin dulu, menjelaskan budaya di Indonesia ini ada apa aja, wayang apa aja. Nanti dari teman-teman kita kasih question mengenai tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau mereka bisa jawab, mereka bisa membawa wayang. Oh, wayang apa kata Afi nih? Pertanyaan wayang Wayangnya tuh, boleh? Wayang kulit? jadi wayangnya bukan wayang yang besar, tapi wayang yang kecil itu. Jadi yang bisa dipegang. Nanti bisa diberikan seperti itu. Wah, aduh jadi pengen wayang. Berarti perbedaannya mereka lebih ke toleransi di dalam Indonesia itu sendiri, terutama di segmen agama. Segmen agama, Kalau ini betul. lebih general yang mana memperkenalkan Indonesia. Indonesianya, keseluruhan Indonesia untuk negara lain. Berbeda ya? Iya, beda banget. Kayaknya seru deh. Terus kayaknya apa lagi nih berdua? Ada nggak apa nih? Boleh Vi, boleh Vi. Apa Tentang Vi? yang paling umum yang semua teman-teman yang nonton kayaknya penasaran nih Ya, kepo banget pasti. tentang seleksi, alur seleksinya itu dari beda kan pasti. Dari mana dulu? Dari ini dulu, baca Kalau boleh. dari student mobility itu yang pertama ada seleksi administrasi. Yang paling wajib itu harus menyertakan sertifikat TOEFL. Oh, Jadi kalau wajib nggak lagi. punya sertifikat TOEFL itu nggak bisa ikut. Oh iya, benar-benar. Nggak ada, kalau standar nggak ada. Jadi nanti mungkin dari pihak administrasinya itu dilihat ya yang paling tinggi nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, Nah, untuk benar. tahap yang kedua kita ada wawancara. Di mana wawancaranya ini kita pakai bahasa Inggris. Oh ya, benar-benar. Di lain wawancara itu kita juga ditanyain kita punya bakat apa dalam budaya Indonesia. Jadi nanti akan kita tampilkan ketika nanti di Malaysia.
Oke, ada penampilan ya. Di Malaysia Seru pun kita banget. tadi menampilkan tarian itu tarian Melayu. Keren. Berarti Mbak Caca menampilkan tarian Kita semuanya, jadi ada dari Jepang, dari Malaysia sama Indonesia itu ya nari jadi satu gitu. Wih, kalau collab bener-bener. itu jago nari ya? Ya itu dipaksa nari. Siapa nari? Paksaan keadaan. Ini masa keadaan. Itu langsung di seksi terakhir. Ya, habis wawancara. Closing, kenapa? Setelah wawancara, seleksinya apa lagi tuh? Setelah itu kita nunggu administrasinya, habis itu kita dikumpulin jadi satu nih beserta yang cadangan itu. Setelah itu nanti ditanyain mengenai pendanaannya nanti seperti ini yang di cover oleh kampus ini apa aja. Nanti kita sanggup apa enggak, kalau emang sanggup kita lanjut, kalau enggak nanti bisa diganti sama teman-teman lainnya. Oke. Infonya dari mana Mbak Caca? Kalau infonya itu dari ini Siakat. Oh, Siakat. Disebar ya informasinya Iya, di betul. Siakat sih. Kalau yang dari KKN Nusantara? Mungkin. Oke. Wisnu ayo. Ya, oke. Mungkin saya jelasin ya kenapa kami bisa sampai ke Kalimantan, Iya. bagaimana prosesnya. Iya. Seru banget Ya, nih. jadi kalau misalnya di kami itu di UKSW itu di Fakultas Teologi itu mungkin sudah ada informasinya yang disampaikan melalui fakultas itu sendiri yang iya. disebarkan melalui via WA ke masing-masing angkatan dan kami di-share mungkin diundang untuk mengikuti seleksi melalui via WA siapa saja yang bersedia mau mengikuti kegiatan ini dengan syarat dengan catatan harus seleksi seperti Iya. itu. Nah mungkin saat itu sangat banyak sekali ya teman-teman sangat banyak yang list namanya untuk untuk ikut seleksi. Antusiasnya tinggi Tetapi banget. yang bertahan kan hanya 5 orang, yang masuk hanya 5 orang. Saya dengan Lisa dengan iya Iya, betul. 1 berbanding 20 loh. Ya, sangat banyak sekali yang list saat itu untuk mengikuti kegiatan ini Iya. dan ketika itu kami diminta untuk membuat tugas saat itu kalau tidak salah itu paper mengenai tentang bagaimana pemahaman kami tentang moderasi beragama saat itu. Jadi kami tuangkan apa yang kami pahami dan apa yang ingin kami ketahui juga tentang moderasi beragama dalam satu paper itu kami tuangkan. Ketika itu sudah kami kumpulkan dalam Google Drive ya di situ kami lihat paper-papernya sangat bagus-bagus sekali dan dari situ kami juga diminta untuk mengikuti wawancara. Oke, Ketika sesi wawancara. paper itu sudah dikumpulkan kami diminta untuk wawancara saat itu yang wawancara mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tentang moderasi beragama dengan tentang beberapa hal lah yang menjadi syaratnya. Ketika itu kami menunggu beberapa waktu tiba-tiba kami masuk dalam satu grup yang sama langsung dengan dia. 5 orang, ada saya, ada Lisa, ada Batara, ada Vigo, dengan ada Friendly. Tiba-tiba kami masuk satu grup yang sama, berarti itu sudah fix, berarti kami menang dari mereka itu. Dari 100 orang, keren Pasti. banget Dan sih. kesenangan itu tidak sampai hanya ketika sudah masuk dalam grup itu Iya, saja. benar-benar. Tetapi ketika kesenangan itu kami berangkat bersama itu ditanggung oleh pihak fakultas. Tiket pesawat itu dari Semarang sampai Kalimantan pulang balik itu ditanggung, tempat tidur kita, maksudnya penginapan kita ditanggung, makan kita ditanggung, bahkan kita dikasih uang jajan. Aduh, Seru sekali. Iya, beasiswa. Mereka pokoknya fakultas itu fasilitasi kita sebaik mungkin sampai kita pulang ke fakultas kita lagi. Keren banget ya. Iya, ini benar-benar pengalaman. Ternyata emang perjuangan juga kan untuk pendetakannya yang betul juga banyak banget. Banyak banget, saingannya banyak. Bahkan kalau yang paper yang kami buat itu Kak, dikasih waktu hanya dalam 1 malam. 1 malam. Pengalaman kan 1 malam, jadi di infonya sekitar siang ya. Silakan dibuat paper, deadline-nya malam ini gitu. Langsung diseleksi, ditutup linknya, langsung diseleksi, itu diwawancara dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan kami berlima yang lolos di antara ratusan teman-teman yang mendaftar. Aduh, ini harus bikin polos banget sih ini. Top banget. juga ada nih ya. Iya. Aduh ya, dari mana? Ketika Bisa bertemu mereka. dengan anak-anak UIN juga. Kita kemarin berangkat sama dari Semarang. Oh iya, bareng? UIN. Satu pesawat berarti? Iya, satu pesawat. Antar minum juga termasuk. Iya. Oh, yang antar ini. Teman-teman yang sangat aktif Kak. Waduh. Iya. Oke, asik banget ceritanya Avi, teman-teman ini. Kita udah jalan-jalan dari Kalimantan ke Malaysia, ke Salatiga lagi. Salah 3 lagi. Kita balik lagi. Pustangan.
Iya. Sepertinya kita sudah di akhir durasi. Iya, di penghujung acara, Kayak guys. baru sedikit nih yang aku Iya. tanya sebenarnya. Cuma Wow. ya karena sudah waktunya terbatas. Mungkin sebagai simpulan nih ya Mbak Devi ya. Oke. Mau tanya siapa nih sebagai closing statementnya atau kesan-pesan atau buat teman-teman? Buat teman-teman ya, biar bisa mendapatkan dorongan terbaru ke KKN Nusantara ataupun student mobility buat adik kelas, mungkin tetap semangat or something. Ayo. Oke, mungkin dari saya. Iya, dari Wisnu. Saya mungkin kasih pesan ke teman-teman yang nonton semua, mungkin anak-anak muda ya, mungkin follow subscriber dari UIN Salatiga ini sangat banyak mungkin ya. Iya. Saya cuma mau beri pesan tetap semangat dan tetap optimis dalam apa yang dilakukan, apalagi mungkin melalui kegiatan-kegiatan ini bukan hanya cuma KKN Nusantara Moderasi Beragama, mungkin banyak KKN yang diselenggarakan oleh mungkin saja Kemenristek, Kementerian Keagamaan lain. Mungkin teman-teman juga bisa ikut dalam negeri atau luar negeri. Nah, tetap semangat, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, tetap memberikan yang terbaik sih menurut saya. Oke, keren banget, motivasi buat kita semua. Dari Wisnu, mungkin dari Kak Caca atau Mbak Lisa? Dari Caca? Mungkin kalau dari aku, karena aku di sini sebagai student mobility, Ya. buat teman-teman yang nantinya mungkin tertarik nih buat join student mobility, jangan malu-malu, ayo pada daftar. Selain itu, budaya Indonesia itu kan kita sebagai generasi Z sebisa mungkin harus bisa mempublikasikan budaya Indonesia sebelum nanti budayanya diakuin oleh negara lain. Karena setelah saya mengikuti kegiatan kemarin itu banyak budaya yang mirip-mirip dan itu mereka akuin seperti itu. Jadi sebelum nantinya budaya kita tuh diakuin sama mereka, ayo kita publikasikan. Keren banget. Kita harus menginformasikan Budaya Indonesia khususnya. Dari Lisa. Nah, dari aku, kita semua diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Nah, jadi ruang dan kesempatan itu silakan kita ambil dengan baik, kita pakai dengan baik untuk menjadi masyarakat, bahkan menjadi individu-individu yang luar biasa di depan. Betul banget. Lalu untuk teman-teman yang nanti mau join KKN, khususnya KKN Nusantara Moderasi Beragama, Catat, guys. jangan lupa didaftar karena setiap tahun itu pasti dibuka. Kita akan banyak banget belajar budaya yang ada. Kemudian kita akan banyak belajar segala hal terkait dengan bagaimana kita manajemen waktu, manajemen uang kita, manajemen keuangan kita dan lain sebagainya. Karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang, banyak tingkah laku, banyak hal yang akan kita temui. Jadi jangan lupa untuk daftar KKN Nusantara Moderasi Beragama dan belajar dalam kesempatan-kesempatan. Harus banget ini. MC nih. Bulat banget. Aduh. Oke, dari siapa nih kita closing? Kayak dari Afi boleh. Oke, kalau dari sumber aku, dari teman-teman aku izin berterima kasih banyak udah luangin waktunya dan kalian ada salah satu orang yang mendapatkan kesempatan besar karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan seperti kalian dan privilege yang sangat luar biasa bisa memperkenalkan, mempelajari budaya Indonesia, bisa mengerti atau bisa mengimplementasikan di daerah-daerah masing-masing kalian arti dari toleransi, keberagaman, bahkan bagaimana cara kita bisa mempublikasikan dan membuktikan bahwa budaya kita itu memang tidak hanya sekedar Bhinneka Tunggal Ika tapi lebih dari itu gitu. Iya, benar banget. Beragam dari segi agama pun juga beragam lagi nanti. Betul sekali. Inilah kita mendapatkan pelajaran dari mereka juga kalau kita tetap harus meningkatkan nilai toleransi kita walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda daerah, Suku, berbeda-beda suku, bahkan antar negara juga. Antar negara, benar. Bagaimana cara kita bisa mengakui bahwa Indonesia itu memang negara yang sangat luar biasa dan yang paling beda begitu ya. Iya, benar banget dari Afi ini. Mungkin dari aku sedikit. Kita jangan lupa buat belajar apapun itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dari Kalimantan, karena banyak banget bahasa. Bener nih, ada Indonesia udah punya banyak banget bahasa, kita juga bisa bahasa Inggris khususnya. Jadi teman-teman semua harus semangat terus belajar apapun itu, biar nanti bisa tetap maju kayak kakak-kakaknya semua. Keren banget. Sepertinya kita langsung ke closing
statementnya seperti yang di awal tadi. Iya, betul banget. Juga buat teman-teman, kita tutup lewat sapa enggak? Bye bye, thank you guys. Jangan lupa di subscribe guys.